Meski dari wajahnya tersirat ada gundukan kecewa, tapi pedangdut Wika Salim akhirnya ikhlas merelakan uang miliaran yang diduga sebelumnya digelapkan mantan manajernya Irma Hidayat. Ungkapan rasa ikhlas itu terucap tak lama setelah mantan manajernya meminta maaf di depan juru warta jelang mediasi di kantor Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya kemarin. Sementara Irma tampak lega setelah mantan artis yang dimanajerinya akhirnya mengambil jalan damai. Lantas benarkah Wika sepenuhnya ikhlas atau sebaliknya masih menyimpan dendam di hatinya? Kita sama-sama saling memaafkan untuk menyelesaikan secara damai. Sudah disepakati bahwa kita menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Selain itikat baik dari kubu Irma, faktor keluarga dan proses hukum yang akan menyita waktu kerja di dunia hiburan menjadi alasan mengapa akhirnya Wika memilih jalan damai. Bukan hanya damai, keduanya juga sepakat untuk sama-sama mencabut laporan. Nah ya kalau terusan kita ada di sini juga itu kan juga ya buat waktu. Wikanya juga ikhlas kayak gitu. Ya, sebelumnya Wika sempat melaporkan sang mantan manajer dengan dugaan penggelapan honor manggung selama 2021 hingga 2024. Laporan tersebut dilayangkan ke Direktorat Kriminal Khusus atau Krimsus Polda Metro Jaya. Akibat uang yang diduga ditilep mantan manajer itu, Wika harus mengalami kerugian yang ditaksir miliaran. Tak tinggal diam dengan laporan Wika, Irma juga melaporkan balik biduan asal Bogor, Jawa Barat ini ke Direktorat Kriminal Umum. Tapi perseteruan hukum ini pun akhirnya berakhir anti klimaks dengan jalan damai yang telah disepakati keduanya. Tapi laporan dicabut per hari ini juga ya, Bu? Iya, keduanya bukan yang dikriminal. Nggak ada sih, ya udah ya maaf ya. Ini sih bukan berseteru ya sayang ya. Ini hanyalah masalah komunikasi aja sih kayak gitu kan. Jika jalan damai dipilih Wika, meski barangkali berat harus kehilangan uang honor yang diduga pernah ditilep sang manajer, di tempat berbeda, artis sensasional terdakwa kasus pemerasan dan tindak pencucian uang atau TPPU, Nikita Mirzani, lagi-lagi luapkan murkanya di depan majelis hakim pada sidang lanjutan kasusnya dengan agenda kesaksian para saksi terkait produk skincare yang dijual Dr. Reza Gladys. Luapan murka itu diduga dipicu oleh perselisihannya dengan para jaksa penuntut umum di ruang sidang hingga akhirnya harus dilerai majelis hakim. Amuk Niki memang sulit diredam, meski kemarin para saksi sesungguhnya cenderung memberi keterangan yang cukup meringankan Niki. Bahkan boleh dibilang cukup memberatkan bagi Reza Gladys. Karena salah satu saksi mengaku jadi korban dari produk skincare milik Reza Gladys yang diduga overclaim. Benar-benar percaya ya, karena yang beliau kan seorang dokter ya. Ternyata pas setelah saya pakai efek sampingnya sangat buruk. Ya merah, timbul jerawat, akhirnya kan berbekas kayak bopeng. Itu yang paketan anti-aging itu karena lagi promo itu 300.000. Meringankan atau tidak itu nanti biar keputusan hakim, tapi semuanya memang sesuai sama mereka yang mereka alami. Tidak ada di-setting, tidak ada diajarin, semuanya ya natural aja. Ya, tensi emosi mantan istri Sajat Ukra ini memang selalu mudah meledak, apalagi sudah berbulan-bulan Niki harus melewati hari kelam di dalam penjara. Saking tak ingin dianggap merana dalam jeruji besi, Niki selalu berusaha tampil kinclong dan cetar membahana. Kalau tampil cantik ini kalau nggak cantik dibilang merana, dibilang sedih, ya kan? Ya kalau mau ketemu orang kan harus dilihat enak. Namun sehebat apapun polesan wajah, tetap saja Nikita bisa menyembunyikan pilunya hidup dalam balik jeruji besi. Apalagi ia harus terpisah dari anak-anaknya yang masih membutuhkan kasih sayang ibundanya. Maka wajar Niki pun terus bersiasat dengan jurus laporan balik terhadap seterunya Reza Gladys, salah satunya dengan membangkitkan kembali laporan One Prestasi yang sempat dicabutnya. Lantas benarkah untuk bisa mengusik Dr. Reza Gladys dari tidur nyenyaknya, selain laporan One Prestasi, Niki juga tengah mempersiapkan laporan barunya? Gugatan apa lagi yang akan Ada, nanti tinggal lihat aja di websitenya PN. Rugi pasti rugi, kan udah 7 bulan. Harusnya film peran utama.
ditahan jadi enggak. Ini rugi berapa miliar sih, Mi? Wah, kalau miliar nggak tahu deh, apalagi anak kan, anak udah nggak penilai harganya. Kan namanya juga kerugian ya, itu mau dia ngajuin 100 miliar, 200 miliar, 1 triliun, 10 triliun, itu terserah musiknya. Mungkin udah terlalu lama juga, mungkin penonton juga udah terlalu jengah ya dengan permasalahan ini ya. Semoga yang terbaik aja lah, supaya dari kedua belah pihak sama-sama mendapatkan yang terbaik. Saat Nicky harus menderita kerugian moral dan material hingga terus bersiasat melakukan serangan balik pada Reza Gladys. Tapi bos skincare tajir yang kini berkongsi dengan Fitri Salhuteru ini malah tengah asik menikmati hidup. Enjoy bersama suaminya pamer hobi olahraga berkuda. Wise men say, but I can't help falling in love with you. Aku yakin aku cuma punya satu, aku punya Allah yang Maha Besar.